Untuk hari ini Jumat 10 Maret selaku Ketua Senkorin tanggal yang Ustaz Muhammad Hasan Al-Fidhi dan bila disampaikan oleh Ustaz kami. Demikian beberapa pengumuman yang saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Abdus Salam, perumahan The Naila Village, perumahan Fasa, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan di bulan Muharram pertengahan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala melaksanakan perintah Allah, yaitu hijrah, yang kemudian ini dipakai oleh umat Islam sebagai tonggak pertama menentukan kalender, maka disebut kalendernya adalah kalender Hijriyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana hitungan kalender ini dimulai dari hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa keimanan dan ketakwaan Nabi yang dipegang teguh selama di Makkah, mulai dideklar oleh Allah sebagai Rasul dan utusan. Saat itu Rasulullah langsung dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan dimusuhi oleh saudaranya, dimusuhi oleh pamannya, hampir semua keluarganya memusuhi. Maka karena keimanan dan ketakwaan sebagai utusan Allah, ini terus
ditancapkan dalam kalbunya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perjalanan Rasulullah dalam berhijrah, hijrah pertama di kota Taif gagal, tidak diterima oleh penduduk Taif. Lalu hijrah yang kedua disebutkan dalam satu hadis, perjalanannya dimulai ketika Rasulullah pada siang hari, matahari terik, beliau dikisahkan oleh istrinya yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala itu Siti Aisyah mengatakan dalam kisah hadis Rasulullah ini, tatkala Abu Bakar bersama keluarganya di dalam rumah di siang terik, adat di Mekah, Madinah ketika siang hari, maka semua orang masuk ke dalam rumah karena mereka gak kuat dengan terik matahari. Aktivitas apapun akan ditinggalkan jika siang hari, saking panasnya, teriknya yang luar biasa. Mungkin kebatinannya bagi yang pernah umroh dan haji bisa merasakan. Tatkala Abu Bakar bersama keluarganya di dalam rumah, maka kemudian terlihat dari jauh ada sosok yang tidak asing, sangat dekat dengan mereka. Wajahnya ditutup, kepalanya juga ditutup. Maka kemudian orang ini datang mendekat rumah Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan salam. Lalu kemudian diketahui bahwa yang datang Rasulullah. Di saat masih jauh, maka Abu Bakar sudah berpikir, Rasulullah siang hari terik, yang adat orang Arab itu pasti di rumah, ini kemudian datang ke rumah saya, pasti ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan. Maka tatkala Rasulullah dalam hadis ini disebutkan masuk di rumah Abu Bakar, mengetahui di dalamnya ada banyak orang, lalu Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, orang-orang di sekitar kalian, di sekitarmu hendaklah untuk tidak di sini. Maka spontan Abu Bakar menjawab, ya Rasul, ini semuanya yang ada di sekeliling saya, keluargaku dan keluarga engkau. Maka kemudian Rasulullah meneruskan apa yang akan disampaikan. Wahai Abu Bakar sahabatku, saya sudah mendapatkan izin dari Allah untuk melaksanakan hijrah. Maka kemudian dari kisah hijrah ini bisa kita ambil beberapa poin. Yang pertama, betapa Rasulullah orang yang sangat menjaga muruah dan harga diri. Karena dalam kisah ini saat Rasulullah mengatakan saya mendapatkan hijrah, mendapatkan perintah untuk hijrah, diizini oleh Allah. Kemana? Ke Madinah. Lalu ditawari oleh Abu Bakar, silakan sampaikan pakai satu di antara dua unta saya. Ditawari. Karena apa? Karena kita tahu Madinah dan Mekah jauhnya luar biasa. Maka kemudian ketika ditawari itu, disinilah muruah Rasulullah dijaga. Tidak kemudian menganggap sahabatnya ini orang dekat, kemudian mengambil kesempatan. Tidak. Rasulullah menjabat apa? Bintaman. Engkau memberikan unta, tapi saya dengan harga. Artinya apa? Tidak gratis. Artinya apa? Tidak minta gratisan, tidak memanfaatkan. Inilah muruah. Kadang banyak di sekitar kita itu senengane itu bab-bab yang gratis. Ingin ditraktir. Nah, ini Rasulullah menjaga muruah ini dan profesionalisme dalam muamalah. Ini poin yang pertama. Sebelum berangkat hijrah, tatkala ditawari oleh Abu Bakar satu unta, kita tahu unta yang paling sedengan itu harga kalau sekarang dirupiahkan itu kisaran 200 sampai 500 juta. Harga satu unta
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi Rasulullah tetap dengan pendiriannya menjaga muru'ah wibawanya, tidak mau mengambil sesuatu yang dianggap seperti itu kemudian merasa bahwa dia sahabatku. Kemudian Rasulullah SAW memakai untanya Abu Bakar dengan harga. Lalu berdua ini pergi hijrah. Di tengah perjalanan, karena strateginya Rasulullah yang luar biasa, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tahu, maka kemudian dibuntuti dari belakang. Rasulullah ambil strategi, kemudian mampir di Gua Hira untuk sedikit mencari atau merebahkan kelelahannya. Maka Rasulullah kemudian saat itu memanggil satu orang yang disuruh untuk menjadi petunjuk arah. Kita tahu bahwa petunjuk arah ini adalah sahabat dari orang kafir yang sangat benci pada Rasulullah. Nah, disinilah nilai profesional Rasulullah. Karena orang ini profesional dan amanah penunjuk arah ini, maka tetap oleh Rasulullah ditunjuk sebagai petunjuk arah. Maka berangkatlah 3 orang, Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 1 orang kafir. Sedangkan penduduk yang ada di Madinah sudah menunggu kabar bahwa Rasulullah akan ke Madinah. Semua menyambut luar biasa. Setiap pagi orang Madinah keluar rumah di perbatasan melihat mana Rasulullah, mana Rasulullah, karena nama Rasulullah sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari pertama belum datang. Siang hari mereka kembali masuk rumah, karena kita tahu ketika terik mereka tidak mau di luar rumah. Itu dilakukan berhari-hari, sampai pada suatu hari pagi hari mereka berada di perbatasan melihat Rasulullah belum datang pulang. Ketika baru masuk rumah, para penduduk ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kemudian terdengar ada suara orang Yahudi yang ada di atas benteng melihat ada 3 sosok yang dia yakin bahwa itu Rasulullah. Maka kemudian dia berteriak, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Orang-orang Madinah yang ada di rumah mendengar suara yang gak asing, ini adalah orang Yahudi. Mereka berpikir, wah bahaya ini, jangan-jangan nanti Rasulullah dibunuh oleh orang Yahudi itu. Maka mereka keluar rumah lagi membawa pedang menjaga Rasulullah. Inilah rasa cinta kepada Rasulullah yang luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Rasulullah sudah mendekat, karena yang terlihat adalah Abu Bakar, orang yang lebih terkenal karena seorang pedagang. Pimpinan mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang di Madinah, mereka salah persepsi, dikiranya Abu Bakar adalah Rasulullah. Karena Rasulullah saat itu kepalanya ada ridah yang menutupi sehingga tidak dikenal. Maka di sinilah walaupun Rasulullah tidak dianggap, tidak diketahui, Rasulullah tidak marah. Ketika Abu Bakar disanjung-sanjung, dimanggak-manggak, dihormati luar biasa, tidak dengan Rasulullah. Tapi 1 jam kemudian atau beberapa jam kemudian baru diketahui bahwa sangkaan mereka salah. Tatkala terik yang sudah luar biasa, Abu Bakar berdiri, riddah atau sutranya, atau kalau bahasa Indonesia itu jubah yang berada di lehernya, itu kemudian ditaruh di atas Rasulullah. Mohon maaf ya Rasul, panjenengan kepanasan, saya kasih. Disitulah orang kaget, salah sangka, tapi Rasulullah senyum. Andaikan itu kita sebagai pemimpin, ada tamu salah pada kita, kemudian yang dimuliakan orang lain, pasti beda. Pasti ada marah di dalam kita. Nah, inilah Rasulullah. Maka Rasulullah tawakalnya luar biasa. Maka dalam Al-Quran disebutkan
Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, menerima apapun yang sudah disiapkan oleh Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disinilah nilai-nilai dari hijrah Rasulullah. Perjalanannya penuh dengan dinamika yang luar biasa, antara keimanan, antara tawakal, antara pasrah kepada Allah menjadi satu. Maka inilah yang perlu kita ambil pelajaran, bagaimana kemudian kita mengaktualisasikan sifat Rasulullah, iman, tawakal, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.